Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi dengan NIM 2480219 dari Prodi D3 Teknik Pertambangan, kampus PSTKU UNP Sawalunto. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bab 1 yang mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi di bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, coba tebak, sejak kapan ya bahasa Indonesia mulai digunakan secara luas di Nusantara? Mungkin ada yang berpikir sejak zaman kerajaan, atau mungkin sejak masa penjajahan. Nah, jawabannya cukup mengejutkan. Mari kita telusuri bersama-sama perjalanan bahasa nasional kita ini. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Jadi, dari mana nih asal-usul bahasa Indonesia? Ada yang bisa menebak? Ya, betul sekali. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Tapi, kenapa ya bahasa Melayu yang dipilih? Nah, ini alasannya. Bahasa Melayu itu sudah lama dipakai sebagai lingua franca di Nusantara. Apa itu lingua franca? Simpelnya, bahasa penghubung antar suku dan pulau. Jadi orang Jawa bisa ngobrol sama orang Batak pakai bahasa Melayu. Keren kan? Tapi tunggu dulu. Ada dua faktor lain loh yang membuat bahasa Melayu makin populer. Apa ayo? Yang pertama, sastra Melayu. Coba bayangin, dulu orang-orang suka banget baca hikayat dan syair. Nah, karya sastra ini ikut memperkaya kosakata bahasa Melayu. Terus yang kedua apa? Ya, media massa. Dulu sudah ada loh koran dan majalah berbahasa Melayu. Ini yang bikin bahasa Melayu makin tersebar luas dan mulai punya standar. Jadi makin banyak orang yang pakai. Kedudukan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Apa sih kedudukan bahasa Indonesia dalam negara kita? Ada yang bisa tebak? Yap, betul sekali. Ada dua kedudukan utama. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, maksudnya apa ya? Simpelnya, bahasa Indonesia jadi simbol kebanggaan kita sebagai bangsa. Coba deh, kalau kita ke luar negeri terus ketemu sama orang Indonesia, pasti langsung ngobrol pakai bahasa Indonesia kan? Nah, itu dia fungsi sebagai pemersatu. Lalu yang kedua, bahasa negara. Nah, ini maksudnya bahasa Indonesia dipakai untuk urusan resmi. Bayangin deh, kalau dokumen pemerintah pakai bahasa daerah masing-masing. Wah, bisa kacau tuh kan? Makanya bahasa Indonesia jadi bahasa resmi untuk administrasi, pendidikan, dan hal-hal formal lainnya. Jadi kita semua bisa saling mengerti dari Sabang sampai Merauke. Fungsi bahasa Indonesia. Oke, tadi kan kita udah bahas tuh apa kedudukan bahasa Indonesia. Jadi kita sudah tahu kedudukan bahasa Indonesia. Sekarang apa sih fungsinya? Ada yang bisa nebak? Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Maksudnya gimana ya? Gini loh, bahasa Indonesia itu cerminan identitas kita sebagai bangsa. Keren kan? Kedua, sebagai alat pemersatu. Nah, ini menarik. Gimana caranya bahasa kita bisa mempersatukan? Coba bayangin, Indonesia itu punya ratusan bahasa daerah. Tanpa bahasa Indonesia, gimana kita bisa ngobrol satu sama lain? Ketiga, sebagai bahasa resmi. Ini udah kita bahas sedikit tadi. Intinya, untuk urusan negara, kita pakai bahasa Indonesia. Gak semuanya jelas dan standar. Terakhir, sebagai sarana pembangunan. Maksudnya apa nih? Ya, dengan bahasa Indonesia, kita bisa nyebarin informasi pembangunan ke seluruh pelosok negeri. Jadi semua orang bisa paham dan ikut berpartisipasi. Keren kan?
Lalu selanjutnya ragam bahasa Indonesia. Nah, yang menarik nih, ternyata bahasa Indonesia itu punya banyak ragam loh. Apa saja ya kira-kira? Pertama, ada ragam berdasarkan daerah. Coba deh, kalian pasti pernah dengar gue elo di Jakarta, atau awak di Padang atau di Medan. Itu contoh ragam daerah. Kedua, ragam berdasarkan pendidikan. Ini menarik, soalnya cara ngomong orang berpendidikan tinggi sama yang enggak beda loh. Tapi bukan berarti yang satu lebih baik ya, cuma beda aja. Ketiga, ragam berdasarkan situasi. Nah, ini penting nih. Masa iya kita ngomong sama presiden sama kayak ngobrol sama teman? Beda dong. Terakhir, ada ragam berdasarkan topik. Coba deh dengerin orang ngomongin hukum. Pasti beda sama orang yang lagi ngomongin gosip artis. Beda topik, ya beda gaya bahasa. Lalu selanjutnya perkembangan bahasa Indonesia. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir nih. Gimana sih perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang? Awalnya bahasa Indonesia itu ya bahasa Melayu, tapi ada momen penting nih. Tahu nggak kapan? Ya, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Di situ bahasa Indonesia resmi jadi bahasa persatuan. Keren kan? Terus kapan ya bahasa Indonesia jadi bahasa resmi negara? Ada yang bisa tebak? Betul, setelah kemerdekaan, tepatnya di UUD 1945. Sejak saat itu, bahasa Indonesia terus berkembang. Sekarang coba deh lihat di sekitar kita, di lingkungan kita. Banyak banget kata baru yang masuk ke bahasa Indonesia. Ada yang dari bahasa daerah, ada yang dari bahasa asing. Tapi tetap aja, intinya bahasa Indonesia keren, ya perkembangannya. Nah, terakhir. Oke, nah itu dia tadi pembahasan kita tentang sejarah pertumbuhan, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Seru ya, ternyata bahasa yang kita pakai sehari-hari punya cerita yang menarik. Dari semua yang kita bahas tadi, yang paling penting adalah bahasa Indonesia itu alat pemersatu kita sebagai bangsa. Jadi yuk kita sama-sama jaga dan kembangkan bahasa Indonesia. Ada pertanyaan nggak nih? Kalau ada, silakan bertanya di kolom komentar. Baik, sampai di sini saja presentasi dari saya. Apabila ada janggal dan salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.